Jualan dulu apa branding dulu? Nah, harus sama-sama tahu tujuan branding itu apa. Yang perlu kita pahami adalah tujuan branding itu adalah bagaimana brand kita itu menjadi top of mind bahasanya. Branding itu tidak hanya, oh kita bikin IG, sosial media dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah, tapi disadari atau tidak bahwa branding meningkatkan value dari produk itu. Ya, pada intinya begini, kapan sih proses branding itu berhenti? Ya ketika bisnis atau usaha itu sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Imbas, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas tentang branding untuk UMKM nih. Dan sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel Yayasan Insan Mulia Bangsa dan juga follow Instagram @insanmuliabangsa dan juga dengerin podcast di Spotify dengan search nama Imbas Podcast. Oke, sebelum lebih jauh nih, boleh kenalan dulu sama digital marketer kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatur. Saya adalah seorang brand aktivis dan juga digital marketer. Itu aja. Sebelum masuk ke tema ini lebih dalam nih tentang branding pada UMKM. Mas Fatur, saya mau tanya nih. Jadi UMKM itu sebenarnya harus branding dulu apa jualan dulu sih? Oke, ini masalah klasik sih. Jualan dulu apa branding dulu? Nah, ini harus clear. Artinya harus sama-sama tahu tujuan branding itu apa, tujuan selling itu apa. Yang perlu kita pahami adalah tujuan branding itu adalah bagaimana brand kita itu menjadi top of mind bahasanya, menjadi lebih diingat oleh target market kita, oleh customer kita. Dan sedangkan selling itu tujuannya adalah transaksi, menjual, beli, ada pemasukan dari penjualan beli. Nah, sekarang mana dulu nih, mau branding dulu atau mau selling dulu? Nah, itu kembali ke kondisi UMKM-nya. Artinya kan masing-masing UMKM punya kondisi yang berbeda. Nah, apakah masing-masing punya satu misalnya kekuatan market, satu punya kekuatan modal dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kebutuhan utama adalah bisnis itu supaya segera dapat pemasukan dan operasional bisnisnya juga terus berjalan, berarti memang harus jualan dulu, harus selling dulu. Kenapa? Nek gak payu-payu kan ya percuma, namanya juga bisnis Ya, gitu kan. emang modalnya habis buat branding aja kan? Iya gitu. Jadi tidak harus branding dulu, tapi dengan selling pun tetap bisa melakukan branding gitu. Misalnya dengan pengemasan produk yang bagus, dengan memberikan experience transaksi yang bagus, cara berjualan yang bagus, sehingga pada akhirnya si pembeli itu terkesan gitu. Nah, itu juga bagian dari branding. Jadi branding itu tidak hanya oh kita bikin IG, bikin sosial media dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah, nggak hanya itu, kembali lagi ke pilihan-pilihan itu. Jadi tidak ada yang saklek bahwa ini branding dulu dan lihat juga karakter bisnisnya apa. Ini jasa kah, produk kah, atau apa kayak gitu-gitu kan. UMKM juga macam-macam. Nah, produknya juga macam-macam. Apakah itu produk makanan dan minuman, produk kerajinan dan sebagainya. Itu sih. Jadi kembalikan ke UMKM-nya. Apakah memang punya kemampuan dan kapasitas untuk langsung jalan dua-duanya atau membranding dulu dalam sekian waktu. Tapi kalau memang kebutuhannya adalah gimana cepat laku karena butuh pemasukan untuk operasionalnya juga, ya selling lah duluan. Jadi nggak jadi pakem untuk branding dulu Mas ya, sesuai kebutuhan aja. Ya, sesuai kebutuhan, nggak ada pakem seperti itu. Kalau bicara tentang branding ini biasanya identik dengan desain, color palette. Dan gimana sih Mas UMKM itu dapat milih elemen desain, logo dan identity visual yang tepat bagi mereka buat dukung produk? Jadi bagaimana pada akhirnya, kalau boleh saya sederhanakan adalah bagaimana memulai brandingnya gitu kan. Branding itu orang cenderung ngomongnya adalah oh logonya dulu, kemasannya dulu, warnanya harus menarik, terus dan sebagainya. Visual identitas itu atau visual identity itu hanya bagian daripada branding gitu. Sekarang kita ambil contoh gini. Mungkin yang di Surabaya salah satunya mungkin kenal dengan yang namanya penyetan Mak Yeye.
Ya. atau sate Ondomohan. Apakah mereka mempunyai identitas visual? Enggak juga gitu loh. Artinya apakah mereka tidak melakukan branding? Secara sadar mungkin tidak, tapi secara tidak sadar mereka juga melakukan branding. Salah satunya mungkin begini. Satu, dari sisi produknya. Karena produk itu juga melakukan branding terhadap dirinya sendiri juga. Kenapa? Karena ada diversifikasi produk. Ada pembeda produk itu dengan yang lain. Nah, itu sudah unsur branding sebenarnya. Terus kemudian standar pelayanan yang dilakukan terus-menerus bertahun-tahun sampai akhirnya orang mengenal penyetan Mak Yeye, orang mengenal sate Ondomohan. Nah, itu kan bagian dari branding juga, tapi tanpa disadari mereka lakukan. Nah, ada juga yang mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar macam KFC dan sebagainya itu melakukan branding dengan sadar, dengan terkonsep dan sebagainya. Ya, Bedanya di situ. ya. Nah, sekarang juga banyak juga fenomenanya UMKM itu melakukan proses branding dengan visual identity. Misalnya yang jualan ayam goreng ada namanya, ada logonya, terus kemudian seragam karyawannya tertentu. Ketika ada pembeli disapa dengan sebutan tertentu itu juga branding gitu loh. Ada juga yang mungkin ada jinglenya dan sebagainya, itu juga branding. Jadi branding itu tidak hanya terkait dengan visual, tapi ada tapinya. Visual itu memang penting. Satu, untuk mempercepat pengenalan. Brand awareness juga. Iya, betul. Karena kan misalnya kita mau beli ayam goreng nih. Oh, ayam goreng yang mana? Itu loh yang logonya ini kan orang-orang mudah teringat itu, daripada sama kayak orang jualan di pasar itu. Kita mau beli ini. Kalau kita nggak berkali-kali di situ kan juga nggak ngerti. Nah, tapi kalau misalnya di situ ada namanya, terus kemudian ada visual identitinya, orang jadi lebih mudah mengingat. Seperti itu. Gambarannya seperti ya kayak kita lah, misalnya kita itu kan salah satu brand yang melekat di kita dan kita gunakan sebagai pengenalan atau brand awareness kita kan apa? Nama. Apakah nama itu visual? Enggak juga. Tapi begitu, oh ini loh, si A, si B orangnya begini, biasanya potongannya gini pakai kacamata, dan atribut-atribut itu menjadi identitas. Akhirnya terrecognize gitu. Ya kurang lebih begitulah. Oke, panjang banget ya. Padahal tanya soal logo sama iya, karena visual itu. Karena kadang-kadang kita itu ketika berbicara branding itu cenderung fokus hanya di logonya saja. Ya. Di visualnya saja itu, padahal banyak elemen-elemen lain. Aspek-aspeknya juga banyak ya. Ya, ya. Oke, yang mau tanya nih Mas, yang dimaksud dengan branding produk dalam konteks UMKM, dan kenapa sih branding produk pada UMKM itu penting banget? Ya, oke. Kenapa sih branding produk di UMKM itu penting banget? Ya karena yang dijual produknya. Contohnya gini Mas, kayak aku jual kacang sukro tapi nggak ada brandingnya, yang penting jualan aja gitu. Ya. Kan itu kayak apa? Nggak perlu branding, penting jualan. Gitu. Ya. Ya itu tadi yang saya bilang, kembali lagi kepada tujuan yang jualan ini apa. Tapi disadari atau tidak bahwa branding itu ada satu, punya value, meningkatkan value dari produk itu. Misalnya gini nih. Ambil contoh produk inilah, katakanlah air mineral. Ketika itu tidak ada kemasannya, tidak ada brandnya, hanya di gelas saja polos kan, apakah berapa sih kira-kira harganya? Paling ya kita bilang, Bu, nyuwun air putih, minta air putih gitu kan. Nah, itu kan gratis. Bagian dari kafe itu ya. Servisnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kemasan, ada brandingnya seperti ini kan harganya sudah berbeda. Apalagi nanti berhubungan dengan kemasan yang seperti ini misalnya, atau kemasannya botol sama-sama air putihnya. Ini mungkin harganya yang segini berapa? Nggak sampai 5.000 kan? Sampai. Tapi kalau yang sudah ada botolnya itu, yang warnanya hijau itu di atas 30.000, 50.000, bahkan di hotel berbintang 5 bisa sampai 80.000, 90.000. Sama-sama air mineral. Jadi ada janji yang diberikan, ada kemasan yang hadir di situ, sehingga orang merasa, oh iya pantas harga segitu itu loh. Jadi kenapa branding UMKM itu perlu dan penting adalah ya untuk meningkatkan value-nya. Ya
ya itu tadi ambil contoh sukro gitu ya. Sukro itu ketika tidak ada kemasannya, hanya istilahnya plastik terus di selomot lilin gitu aja, itu kan harganya berapa? 500 atau 1.000 rupiah dan jualannya kita di toko warung gitu. di warung dan harus nganterin sebagainya. Nah, beda lagi ketika sudah proper gitu ya, kemasannya bagus, snack, dan itu bisa jadi satu kantong gitu yang ukuran segini sekitar 100-an gram itu harganya bisa 10-15 ribu gitu. Ada hal itu sebenarnya. Jadi ada apa namanya? Ada dampak dari sebuah branding itu, salah satunya adalah value atau harga itu tadi. Jadi itu pentingnya untuk UMKM untuk berani membranding produknya agar bisa naikin value produk itu. Oke. Dan banyak nih UMKM yang bingung Mas, kayak jualan apa ya, kayak pentol. Terus dia itu bingung cari karakteristik atau hal yang unik buat di branding produk itu Mas. Oke. Gimana sih cara nemuin karakteristik itu? Bagaimana menemukan karakteristik? Sebenarnya begini, kita itu UMKM pada umumnya di Indonesia itu kan berjualan berdasarkan produk. Artinya sebagian besar UMKM kita itu adalah product oriented, bukan market oriented. Jadi ada dua kutub itu, ada product oriented, ada market oriented. Nah, masing-masing itu ada konsekuensinya, gitu loh. Ketika kita product oriented, kita harus tahu target market kita siapa, sehingga atribut yang diletakkan kepada produk kita itu harus sesuai dengan target market kita. Ya kasarannya kalau kita misalnya ini analogi yang paling sering lah, sebagai seorang laki-laki kita mau cari jodoh gitu. Kan kita nih ini produknya ini. Nah, kita kriterianya apa? Siapa target marketnya? Pasti kan ya karena normal wanita. Usianya berapa? Dia yang karakternya kayak gimana dan sebagainya. Apa yang membuat kita bisa mengenal dia dan sebagainya, sehingga kita bisa diterima kan itu. Sama juga produk juga kayak gitu. Karena kita kebanyakan produk oriented, berarti produk ini harus memiliki kedekatan dengan target marketnya. Nah, branding itu bagaimana membangun kedekatan itu tadi sebenarnya. Oh, gitu. Ya, analoginya begini, tiba-tiba kita atau sampean misalnya, aku ngincer arek iku kemudian langsung moro-moro ditekani plek tanpa babi bu, mau nggak kamu jadi pacar saya atau mau nggak kamu jadi istri saya? Kira-kira potensi diterimanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Paling nggak diterima di kaplok dulu mungkin kayak gitu. Nah itu konsekuensinya dari brand juga gitu. Ketika dia tidak membangun kedekatan kepada calon pembelinya atau customernya, dia akan mendapatkan penolakan. Maka dari itu kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi. Ini branding dulu apa selling dulu? Nah kalau misalnya kebutuhannya adalah supaya bisnisnya tetap jalan, ya gimana pun itu selling dulu, tapi tanpa meninggalkan branding. Misalnya ketika menawarkan barangnya atau produknya juga dengan baik-baik sehingga orang terkesan kayak gitu-gitu. Jadi ya macam-macam kondisinya gitu loh. Balik lagi ke kebutuhan. Jadi dari produk yang dijual itu. Dan ada beberapa memang atribut terkait dengan branding itu, salah satunya positioning. Kita itu siapa sih gitu, berada di mana gitu. Positioning kita terhadap customer. Kita mau dikenal sebagai orang yang seperti apa kalau kita manusia, tapi kalau produk, ini produk yang kayak gimana sih gitu loh. Terus kemudian harus ada diferensiasi dengan produk lain, karena ya kita nggak bisa mungkiri bahwa kita atau produk itu pasti punya kompetitor, punya hal yang sama dengan produk yang lain. Misalnya kayak air mineral ini. Ketika kita di toko atau di swalayan kan nggak hanya produk ini, tapi ada produk lain. Tapi di situ kan ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah bahkan gitu. Nah, itu adalah bagian dari branding itu, membangun diferensiasi dengan produk yang lainnya juga, sehingga kita misalnya nanti kalau mau beli, itu lo beli air mineral yang kemasannya warnanya orange. Gitu. Oke. Sekarang nih, kalau udah belajar branding sedemikian rupa, terus para UMKM itu nentuin keberhasilan branding mereka itu gimana? Oke. Sebenarnya begini, ukuran dari keberhasilan itu juga harus ditetapkan sama UMKM-nya. Jadi goals-nya itu apa sih? Misalnya nih,
itu tidak hanya dalam konteks goal produknya aja, tapi bisnisnya juga. Karena gini, saya sering bilang ke teman-teman atau ketika di sebuah acara gitu, kapan sih proses branding itu berhenti? Itu emang bisa Mas proses branding Oh itu iya berhenti? bisa. Ya pada intinya begini, kapan sih proses branding itu berhenti? Ya ketika bisnis atau usaha itu sudah mati, tutup. Oh, waktu udah Jadi ketika ini bangkrut. ketika bisnis ini ingin diupayakan terus hidup, ya proses branding itu berjalan terus. berjalan seiring dengan Heeh, tapi masing-masing apa namanya fasenya beda-beda gitu loh. Kalau kita bicara tentang daur hidupnya produk, mulai dari awareness terus sampai decline kayak gitu, itu pasti ada fase-fasenya dan aktivitas brandingnya berbeda-beda gitu loh. Dan yang perlu dipastikan adalah tentukan dulu target marketnya. Ini yang mungkin UMKM kadang-kadang tidak menentukan ini, yaitu tadi karena base-nya product base bukan market base. Kalau market base itu kita udah tahu, oh target marketnya ini. Di sana ada kebutuhan apa, kita jualin itu gitu loh. Nah, tapi kalau product base ini kan posisinya kita punya produknya, tapi kita nyari dulu customer-nya sopo, pembelinya sopo gitu kan. Nah, proses mencari pembeli ini yang disebut dengan nanti segmentasi. Target marketnya sopo disegmentasi kan, ditentukan di situ. Sasarannya siapa gitulah. Nah, dari situ proses branding itu berjalan. Nah, ukuran tingkat keberhasilan itu masing-masing beda. Apakah ukuran tingkat keberhasilan itu yang omsetnya paling besar misalnya, berdampak paling besar. Nah, kalau urusan bisnis ya pasti sing omsetnya gede itu berarti yang dampaknya bagus, yang dianggap berhasil. Terus kemudian apakah yang followernya banyak, gitu kan? Itu juga salah indikator. Artinya apa? Dalam menentukan branding itu harus jelas tujuannya apa, goals-nya di masing-masing titik itu apa, dan itu harus objektif. Misalnya nih, kalau memang apa namanya targetnya nanti dihitungnya berdasarkan performa bisnis misalnya, ya target pendapatannya berapa. Nah itu nanti ada turunan-turunannya. Oh kalau target pendapatannya sekian, jual produknya harus ke sekian, ke target market ini sekian, ini sekian. Dan ketika kita sudah tahu target marketnya dan tahu positioningnya, kita itu nggak jual ngawur gitu loh. Karena banyak UMKM itu begini mikirnya. Bapak Ibu, ini produknya katakanlah snack gitu ya, biasanya keripik atau apapun itulah. Unik-unik produknya, bagus-bagus sebenarnya. Terus ketika ditanya, ini target marketnya siapa? Nah, karena keterbatasan pemahaman, ya ini bisa buat semuanya, Mas. Sopo ae iso iki. Mulai balita iso makan iki, terus kemudian anak-anak bisa, remaja bisa, dewasa bahkan lanjut usia karena ini empuk Mas, keripikku bagus, bergizi dan sebagainya. Itu ya semua aja bisa. Nah, bocorannya adalah kunci dari target market itu adalah siapa yang pegang tentang keputusan pembelian. Jadi misalnya gini, contohnya gini. Kita punya produk susu balita. Ya kan? Yang mengkonsumsi itu siapa? Balita. Bayinya kan? Ya, bayi. Bayi lah ya. Terus kemudian yang kedua, yang pegang keputusan terhadap membeli susu merek A atau merek B ini siapa? Mamanya. Mamanya. Berarti sebenarnya target market kita itu ibunya bayi, mamanya bayi atau si bayinya? Mamanya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita harus tahu benar siapa yang pegang keputusan pembelian itu. Nah, ya masing-masing produk, masing-masing industri itu punya karakteristik berbeda-beda. Nah, makanya penting bagi UMKM itu memahami siapa target marketnya. Dicari spesifik, nyari target market itu perannya UMKM terhadap target market itu kayak sniper lah. Jelas, spesifik, terukur, ya kan? Tembak dar. Kita kayak Rembo. Rembo, yuk, potensi dia kena mati, iya. Tapi kan energi yang dihabiskan, pelurunya banyak, tenaganya, gitu kan. Kok mari ngono, ono kompetitor yang pelurune luwih akeh buyar juga, gitu loh. Nah, karena rata-rata UMKM punya keterbatasan, jadi target marketnya harus spesifik. Biar Gitu. Mungkin cost buat produksi jelas, Ya. mungkin
biar yang beli juga jelas dapat siapa aja gitu. Nah, apalagi tadi pertanyaan pertamanya adalah branding dulu atau sales dulu atau jualan dulu. Nah, itu penting ditentukan. Nek target marketnya gak jelas yo, kita nanti yo putar-putar aja. Baru mesti payu. Kalaupun payu ya Yes, faktornya. gitu ya. Oke. Ada langkah-langkah praktis ya Mas buat UMKM buat membranding brandnya yang praktis. Praktis. Nah, ini repot iki praktis sih. Hari ini semua orang pengen praktis, pengen instan dan hasilnya besar. Nah, langkah paling praktis adalah dilakukan. Apapun konsepnya kalau tidak dilakukan ya sama aja. Artinya begini, pastikan produk itu punya kualitas yang bagus dulu. Artinya standar kualitasnya terjaga. Mulainya dari situ karena sebagian UMKM itu kan mulai berbisnis itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang karena memang punya kesadaran bisnis, ada yang berbisnis karena melihat potensi, ada yang bisnis by accident. Kepepet karena butuh PHK habis PHK gitu. Yes, PHK gak ndang-ndang itu kerja, aku bisnis saya dengan keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Nah, itu pastikan ketika membuat produk itu apapun produknya itu punya kualitas. Karena kalau nggak punya kualitas, kalau asal-asalan susah. Siapa sih orang yang mau beli produk tidak berkualitas? Iklannya jor-joran tapi produknya kayak gini. Iya, gitu loh. Karena kita nanti berhubungan dengan kekecewaan customer dan sebagainya. Nah, itu ya yang pertama. Satu, produknya harus berkualitas. Kedua, siapa sih target marketnya? Itu tentukan lagi. Sopo sing kate tak dodoli, siapa yang punya keputusan pembelian atas ini. Bikin tuku barang iki lah. Kemudian tentukan positioning. Jadi positioning itu begini contohnya. Ini kan air mineral nih, ya kan. Biasanya positioning itu terrepresentasikan di tagline dan sebagainya. Positioningku itu air mineral apa? Kalau misalnya ada yang air mineral pegunungan, ada air mineral yang menyehatkan dan sebagainya. Nah, positioning itu harus jelas karena dari positioning itu akan membangun diferensiasi, membeda dengan pembeda itu ada unsur yang sifatnya value kayak tadi itu, ada juga yang unsur sifatnya fisik. Ya ini yang fisik itu warna dan sebagainya gitu. Nah, dengan karakter juga bisa membangun diferensiasi itu. Nah, ketika target marketnya sudah jelas, positioning kita sudah jelas, ya sudah diserang aja itu target marketnya. Sniper lah. Iya, di sniper. Nah, kalau bisa snipernya itu yang harus kuat. Artinya dari sekian alternatif bidikan target market ini mana yang potensi istilahnya apa ya? Potensi tumbangnya atau lakunya itu lebih besar dan punya dampak. Bisa di skill up. Karena kan gini, kalau kita jadi sniper, itu pasti pelurunya terbatas. Ya kan? Jadi ketika ini ketembak, paling tidak harus berdampak. Iki mati, tembus rono kayak gitu lah kasar. Kasarannya begitu. Jadi pastikan ada target utamanya, nanti sasaran di sekelilingnya juga kena kayak gitu. Gitu sih. Dan penggunaan media sosial nih Mas di masa sekarang kan juga penting banget nih. Apakah bisa sih bantu branding itu? Oh pasti bisa. Kalau kita bicara sosial media hari ini memang fungsinya paling tidak ada 3 hal. Secara fungsi dari sosial media untuk konteksnya UMKM ya bisa dimanfaatkan untuk 3 hal. Pertama pasti untuk branding bisa. Branding itu ya membangun awareness, membuat mereka target market kita menjadi kenal, bisa menemukan produk kita. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah untuk proses marketing. Proses marketing itu menawarkan, terus kemudian membuat orang menjadi tertarik, itu proses marketing. Dan yang terakhir adalah bisa juga dimanfaatkan untuk selling. Selling juga ya? Iya, selling langsung. Misalnya di situ kita juga bisa pasang produknya, harganya berapa, dan ada apalagi kayak misalnya contoh Instagram gitu ya. Itu ada call to action-nya, ada bisa tombol pembelian. Atau beberapa waktu yang lalu sebelum dilarang TikTok kan juga sudah sampai di selling gitu loh. Artinya ada transaksi di situ, indikatornya gitu. Kalau sudah ada transaksi sudah bisa pakai selling. Nah, sosial media itu sangat terbuka bagi itu. Membantu banget ya Mas. Sangat membantu. Sekarang bayangkan misalnya, dulu ketika kita
membeli baju misalnya, kita harus datang ke tokonya, milih dan sebagainya. Ya itu sekarang masih terjadi. Tapi misalnya kalau kita sudah jauh tempatnya dan sebagainya, nggak mungkin ke sana misalnya. Untuk datang ke toko itu katakanlah biayanya yang lebih besar misalnya, ya repot juga kan gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan dengan sosial media, kita sudah tahu channel media sosialnya, produknya seperti apa, dan satu lagi reputasi, branding itu di reputasi itu tadi kan. Ketika sudah semakin banyak orang membeli di situ dan itu percaya, banyak testimoni, akhirnya orang lain juga beli di situ. Pengaruh juga ya. Iya, gitu. Sekarang yang tanya, yang hari ini melekat di kita mana coba yang pasti akan ada unsur pembelian secara online. Ya, ya hampir semua sih ini. Iya, ini atribut-atribut yang kita pakai kayak gini. Ya, baju ini. Kita nggak mungkin kita nggak akan ke toko elektronik. Untuk elektronik yang gini-gini pakai bingung nanti ya tuh kan ya. Tapi mungkin kita akan buka. Ya, browsing, ada marketplace. Oh, tokonya iki. Ya udah, selesai. Besok barangnya datang. Oke, sekarang juga media sosial bisa dimanfaatkan untuk UMKM, untuk branding dan juga bahkan selling Mas ya sekarang. Dan harus dimanfaatkan Harus sebenarnya karena itu mempermudah akses kita kepada target market. Yang dulunya kita pasif gitu ya. Kita punya toko berdasarkan orang datang, sekarang sudah orang datang nggak terbatas. Kita sudah bisa mengiklankan lewat sosial media, target marketnya di wilayah yang berbeda juga bisa. Gitu. Jadi ya manfaatkan sosial media seoptimal mungkin untuk branding, untuk marketing, untuk selling, tapi dengan cara yang bijak. Dan apa sih Mas tantangan yang sering dihadapi oleh UMKM dalam upaya branding produk dan gimana cara ngatasi masalah tantangan itulah? Oh, ini pertanyaannya combo ya. Tantangannya apa? Gimana mengatasinya? Nah, ini kan kita harus menjawab di sini. Dikasih masalah langsung ditanyain solusi. Artinya UMKM itu tantangannya apa gitu loh. Nah, ya kalau aku menangkapnya kondisi UMKM dalam dunia media sosial gitu loh maksudnya. Apakah seperti itu? Ya. Jadi memang kita perlu menyadari bersama bahwa tidak semua UMKM bahasanya gitu kan, itu punya pemahaman yang sama terkait dengan pemanfaatan media sosial. Dan kemarin juga ramai yang Tanah Abang minta tutup. Selain TikTok Shop juga ada Tokopedia Lazada, tutup, Shopee ngomong tutup. Nah, itu juga repot juga gitu loh. Artinya gini, hari ini UMKM itu punya kontribusi besar dalam ekonomi kita. Jadi pasti kondisinya macam-macam. Kondisinya ada yang kayak di Tanah Abang kemarin gitu ya. Mereka sulit beradaptasi dengan dunia digital hari ini. Ada juga yang mungkin sebelumnya sudah omsetnya miliaran rupiah juga kayak di TikTok Shop dan sebagainya itu. Nah, masing-masing itu pasti punya keunggulan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah berarti ada banyak tantangan yang dihadapi. Kalau mereka yang dulunya memang terbiasa jualan offline, punya toko secara fisik, itu mungkin mengalami kesulitan ketika mereka tidak mengadopsi teknologi. Mereka tidak masuk di kolamnya sosial media. Pasti akan kesulitan. Karena apa? Hari ini semakin banyak orang yang tidak berbelanja secara fisik. Khususnya kayak produk-produk fashion, elektronik, itu wis males lah ya gitu ya. Kita juga mengalami itu loh, kita merasakan itu. Nah, artinya apa? Tantangannya kan salah satunya di situ. Jadi UMKM apapun kondisinya juga harus tetap belajar dan mampu memilah dan memilih mana yang bisa mereka optimalkan. Artinya begini, tidak semua platform kita harus pakai kalau kita tidak punya kemampuan. Kalau misalnya kapasitasnya masih di sosial media, ya dengan segala macam konsekuensinya dioptimalkan. Tapi kalau memang sudah bisa bahasa marketingnya itu omni channel, semua channel dipakai, ya sudah pakai. Karena semakin kita eksis di macam-macam platform, semakin mudah kita ditemukan. Kan logikanya kan gitu. Itu sama kayak tadi itu, kalau kita misalnya istilahnya ngotot hanya di pasar saja ketika dan hari ini orang semakin sedikit yang berkunjung ke pasar, ya konsekuensinya
pembeli kita atau pengunjung kita semakin menurun, potensi pendapatan kita juga semakin menurun gitu. Nah, intinya berjualan itu adalah masuklah kepada traffic yang rame. Salah satu yang rame hari ini kan di sosial media. Berjualan yang rame salah satunya kan di marketplace. Ya berarti UMKM harus masuk ke sana. Nggak boleh ya Mas nolak kayak aku nggak mau soalnya gini. Ya mau misalnya belajar. beginilah. Kalau nolak gitu, misalnya sampean gitu hari ini. Oh aku nggak mau platform A, platform B itu boleh kayak gitu. Tapi misalnya gini, kalau misalnya kita hari ini, hidup kita kan hari ini sudah dalam tanda petik tidak bisa dipisahkan dari smartphone. Saya coba smartphone-mu tutupan gitu loh. Bingung nggak kira-kira? Ya pasti gitu. Ya wes balik nang zaman lawas saya mana? Apa nulis surat gitu kan? Terus siapa yang mengantarkan surat itu kan? Problem juga. Artinya begini, perubahan zaman itu tidak bisa ditolak. Teknologi itu ya mau kita tolak seperti apapun akan tetap ada. Dan hari ini kita salah satu negara dengan pengguna sosial media terbesar di dunia gitu loh. Urutan 4 besar bahkan gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita itu masif di sosial media ya. Sisi masif itu harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk jualan. Harus melihat sisi itu gitu loh. Nah perkara nanti ada regulasi kayak kemarin TikTok Shop dan sebagainya itu kan dengan regulasi dan kita juga harus tidak hanya fokus menolak regulasi. Oh ini enggak. Ya harus berpikir kreatif, cari cara lain gitu. Ya yang penting gini, kalau UMKM itu bagaimana caranya satu menemukan customer lebih banyak dan lebih banyak. Mau pakai sosial media, mau pakai konvensional itu harus dilakukan. Gitu ceritanya. Penting halal teman-teman. Iya. Halal dan kreatif. Iya. Dan Yayasan Insan Mulia ini kan bergerak di bidang SDM non formal nih Mas. Ada yang bisa closing statementnya nih buat teman-teman Imbas kayak jangan semangat atau gimana? Gitu. Jangan semangat, jangan putus semangat. asa. Maksud saya jangan semangat, tetap putus asa. Bagus. Maksud saya untuk UMKM ini gimana? Semakin kreatif atau gimana gitu? Iya. Oke. Ya pasti apapun kegiatan kita hari ini pasti kita harus kreatif. Jadi saya punya satu pemahaman. Jangan pernah berhenti belajar. Apapun kondisinya dan apapun tantangan yang dihadapi. Karena kalau kita berhenti belajar sebenarnya kita hanya sedang menunggu waktu untuk mati aja. Jadi saya sampai di titik kengeriannya memang gitu. Waduh, Mas, kok ngono kok ngeri. Saya bayangkan ketika kita tidak mau belajar misalnya. Ya kayak kemarin itu. Platform ini ditutup. Terus kita nggak belajar lihat, mati lah. Iya. Entah itu mati secara fisik atau mati secara ekonomi gitu. Ya mau yang jadi buat teman-teman Imbas yang menonton podcast ini, hal yang paling penting dan harus kita jaga adalah terus belajar. Apapun kondisinya dan apapun yang dipelajari. Syukur-syukur yang kita pelajari adalah hal-hal yang sifatnya fundamental dan punya relevansi dengan kekinian. Ngikuti zaman gitu ya. Soalnya kita nggak bisa nolak teknologi kan. Kita harus manfaatin juga kreatif juga gitu. Itu tadi hal-hal yang fundamental itu attitude, karakter itu juga harus dijaga. Artinya kita misalnya bisnis juga harus lebih aware sama marketnya berubah, orang cara membelinya berubah. Tapi karakter kita terkait dengan pelayanan yang bagus, komunikasi yang bagus, ya itu tetap harus dijaga. Itu nggak bisa nggak sudah. Oke. Terima kasih Mas Fatur udah menyempatkan untuk sharing-sharing tentang branding UMKM di Yayasan Insan Mulia Bangsa ini. Oke, untuk kalian semua jangan lupa subscribe channel Yayasan Insan Mulia Bangsa ini, follow juga Instagram @insanmuliabangsa dan dengerin podcast kita di Imbas Podcast di Spotify. Oke, terima kasih waktunya Mas Fatur. Sama-sama. Untuk teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.